Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andika Caksono Sasongko, ingin sedikit mengkampanyekan gerakan, yaitu gerakan sumber daya air berintegritas ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Caksono Sasongko. Saya mahasiswa di Institut Teknologi Bandung yang sekarang berdomisili di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mungkin segitu dari perkenalan saya. Selanjutnya kita mulai ke sebenarnya seberapa besar sih potensi sumber daya air di Indonesia itu. Dan jika kita tengok sedikit, Indonesia itu adalah negara dengan potensi sumber daya air salah satu yang terbesar di dunia. Nah, ketersediaan air di Indonesia itu mencapai 694 miliar kubik per tahun. Namun baru bisa dimanfaatkan hanya sekitar 23% saja. Sedangkan sumber daya air di Indonesia juga tidak hanya dimanfaatkan oleh warga, namun juga bisa menimbulkan daya rusak yang cukup besar, banjir, tsunami, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa permasalahan sebenarnya yang timbul akibat potensi dari sumber daya tersebut. Nah, permasalahan yang pertama itu adalah banjir, lalu ada kekeringan. Nah, sebenarnya dua masalah ini tuh sangat unik karena banjir terjadi karena kebanyakan air, sedangkan kekeringan terjadi karena kekurangan air. Sebenarnya ini hal yang sangat miris gitu ya. Ketika Indonesia dengan potensi sumber daya air yang sangat melimpah, namun belum bisa dikelola dengan baik, sehingga saat terjadi hujan yang besar dan air melimpah terjadi banjir. Sedangkan saat musim kemarau dan air kekurangan terjadi kekeringan. Nah, masalah yang terakhir tuh berkaitan dengan kualitas air. Nah, yang tadi itu adalah masalah kuantitas, kekeringan banjir itu. Ada juga masalah yang cukup berat, yaitu kualitas air di Indonesia itu buruk, sehingga air belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk kebutuhan air baku maupun kebutuhan air irigasi. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari masalah-masalah di atas tadi? Nah, jadi ada beberapa penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, kekeringan, dan menurunnya kualitas air. Yang pertama adalah perubahan tata guna lahan. Nah, yang awalnya daerah resapan itu banyak di hulu, namun akhir-akhir ini banyak perubahan lahan menjadi area-area perhotelan, area-area perumahan, yang menyebabkan limpasan permukaan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir di daerah hilir. Dan itu juga ada sungai yang kotor. Nah, sungai yang kotor ini disebabkan oleh ulah manusia biasanya, yang membuang sampah sembarangan, sehingga mengotori sungai dan mengurangi kualitas air di sungai. Lalu juga ada kapasitas sungai yang berkurang. Kapasitas sungai yang berkurang ini ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama karena sedimentasi hulu, karena perubahan tata guna lahan tadi. Jadi sedimen dari hulu itu besar dan sehingga menyebabkan kapasitas sungainya berkurang. Lalu juga bisa juga karena banyaknya sampah yang dibuang ke sungai. Nah, selain itu juga tidak terawatnya fasilitas pemenuh kebutuhan air baku. Yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, ada fasilitas pemenuh air baku yaitu air irigasi itu rusak, sehingga petani-petani tidak bisa memanfaatkan air dari irigasi itu dan memanfaatkan air tanah untuk keperluan irigasi. Itu juga ada buruknya sistem drainase. Nah, ini buruknya sistem drainase ini bisa terjadi karena beberapa faktor, ada karena faktor eksternal, manusianya juga yang membuang sampah ke drainase, atau juga ada beberapa faktor seperti rusaknya sistem drainase karena ulah kontraktor yang tidak mengerjakan proyek sesuai dengan spek desain yang ditentukan, sehingga mudah rusak dan tidak tidak dapat berjalan dengan baik sehingga menyebabkan banjir di daerah perkotaan. Lalu yang terakhir ada perubahan iklim dan seterusnya. Ini faktor-faktor alam seperti perubahan iklim dan yang sangat besar dan lain-lain. Karena sebenarnya banjir itu tidak bisa dicegah 100% ya. Karena tetap aja ada faktor alam yang menghendaki bahwa kalau akan terjadi banjir ya akan terjadi banjir karena hujan yang sangat besar. Gitu. Nah, ada sedikit quote sebelum kita masuk ke penyelesaian masalahnya. Ada sedikit kutipan dari seorang filosof. Tanpa tetes air tidak ada samudra. Tanpa anak tangga tidak ada anak tangga. Tanpa hal kecil tidak ada hal besar. Maka untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas, kita harus mulai dari hal-hal yang paling kecil. Nah, hal-hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah yang pertama,
tidak membuang sampah sembarangan, terus menghemat penggunaan air, membuat sumur resapan di rumah masing-masing untuk mengurangi lempasan permukaan dan juga untuk menambah air tanah di dalam tanah untuk digunakan untuk keperluan air baku, juga menjaga fasilitas umum, sumber daya air dan lain-lain agar fasilitas sumber daya air ini bisa teroptimalkan dengan baik sehingga tidak terjadi kekeringan maupun banjir. Nah, hal-hal kecil ini yang sebenarnya harus digalakkan oleh masyarakat karena usaha besar apapun yang dilakukan atau hal-hal besar apapun yang dilakukan, tanpa hal-hal kecil ini atau tanpa kesadaran masyarakat untuk melakukan hal-hal kecil ini, usaha-usaha besar tersebut tidak akan pernah terrealisasi. Jadi hal-hal kecil ini sangat penting sekali untuk diubah di pola pikir masyarakat zaman sekarang untuk mengkonservasi air supaya air bisa terus digunakan dan bisa terus dimanfaatkan dengan baik. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah menanamkan pendidikan sumber daya air sejak usia dini. Menanamkan pendidikannya ini bukan dengan cara kita memberi buku pelajaran tentang sumber daya air, tentang konservasi air, tentang pentingnya menjaga air, bukan. Tapi yang paling penting adalah kita memberi contoh kepada anak-anak usia dini untuk menjaga sumber daya air sehingga mereka akan terbentuk pola pikir bahwa sumber daya air adalah hal yang krusial di dalam hidup mereka yang harus mereka jaga, yang harus mereka lindungi untuk kepentingan semua orang. Nah, jadi kita harus mencontohkan kepada generasi-generasi kecil, generasi-generasi muda untuk menghargai sumber daya air dan menjaga sumber daya air. Supaya kelak mereka bakal mengerti dan bakal terus menurunkan tradisi konservasi air ini ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, ini untuk penyusunan rencana jangka panjang atau master plan-nya ini memang sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan sumber daya air di Indonesia. Nah, penyusunan master plan ini biasanya dilakukan 25 tahun dalam jangka 25 tahun ini. Nah, namun penyusunan master plan ini harus dilakukan berdasarkan integrated water resources management, yang artinya penyusunan rencana ini haruslah terintegrasi dengan semua pihak, haruslah melibatkan seluruh pihak dari seluruh elemen masyarakat. Seperti yang kita lihat di gambar di kanan ini ada beberapa komponen yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya air. Yang pertama ada natural elements. Nah, natural elements ini bisa diwakili oleh kelompok-kelompok konservasi alam seperti pecinta alam dan lain-lain. Lalu ada structural components. Nah, kelompok-kelompok ini diwakili oleh ahli-ahli teknis dari sumber daya air seperti ahli sungai, ahli hidraulis, ahli bendungan dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada extra human factor. Nah, extra human factor ini adalah diwakili oleh organisasi masyarakat, petinggi-petinggi masyarakat atau orang yang dihormati di kalangan masyarakat tertentu untuk mewakili suara-suara masyarakat untuk ikut serta dalam mengoptimalkan sumber daya air. Terus yang terakhir itu ada dari pengambil kebijakan, tentunya dari politikus, dari pengamat ekonomi, dan lain-lain. Nah, jika master plan disusun berdasarkan mempertimbangkan berdasarkan dari 4 komponen ini, maka seharusnya master plan yang sudah dibuat itu bisa menguntungkan semua pihak. Karena dalam hakikatnya memang sumber daya air adalah hak semua warga negara Indonesia, maka semua warga negara Indonesia harus terlibat, harus punya memberi input, masukan kepada pengambil keputusan untuk memutuskan pengelolaan sumber daya air yang terbaik. Nah, selanjutnya sebenarnya apakah perlu integritas diri dalam PSDA? Secara definisi kan integritas itu sebenarnya adalah melakukan hal yang benar jika tidak ada orang yang melihat. Nah, apa sih sebenarnya yang akan terjadi kalau integritas itu tidak diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan? Nah, ini ada beberapa hal yang terjadi jika integritas tidak diterapkan. Yang pertama adalah terjadinya kasus korupsi, ada membuang sampah sembarangan, ada
membuat pemukiman di bantaran sungai. Nah, sebenarnya kan hal ini bakal sangat merugikan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya suatu bendungan irigasi dikorupsi, maka kualitas bahan yang digunakan juga pasti menurun. Dan ini akan meningkatkan resiko kerusakan dari bendungan tersebut. Nah, ini akan berdampak sangat besar kalau misalnya terus dikorupsi seperti ini, maka jawabannya adalah integritas sangat perlu diterapkan di pengelolaan sumber daya air. Nah, ada banyak sekali sebenarnya bentuk dari integritas dalam pengelolaan sumber daya air ya. Yang pertama, tidak mengotori sungai, tidak membuat bangunan pada lahan konservasi, tidak mengurangi kualitas bahan bangunan pada infrastruktur PSDA, tidak membangun rumah di sempadan sungai, dan juga mengerjakan proyek infrastruktur sumber daya air dengan tujuan untuk membantu masyarakat, bukan untuk uang. Nah, tapi dari banyak bentuk integritas dalam PSDA tadi, sebenarnya intinya hanya satu. Nah, intinya adalah menghayati bahwa sumber daya air adalah amanah dari Tuhan, dan kita sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga amanah yang diberikan untuk dipertanggungjawabkan kelak. Nah, jadi seluruh warga Indonesia ini harus menghayati bahwa sumber daya air itu sebenarnya adalah amanah atau eh, amanah yang harus dijaga oleh Tuhan, dan kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini harus menjaga amanah yang sudah diberikan tersebut. Dan kelak juga harus dipertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita di hari pembalasan nanti. Jika semua warga negara ini sudah menghayati bahwa sumber daya air itu harus kita jaga karena itu adalah amanah dari Tuhan, maka harus diyakini bahwa semua orang di Indonesia akan menjaga sumber daya air, tidak akan merusak. Nah, selanjutnya ini ada beberapa bidang lingkup di pekerjaan di PSDA. Pertama tuh ada yang menjadi konsultan, ada yang jadi kontraktor, PNS, auditor bank, dan juga personal konsultan. Nah, sebenarnya dari semua lingkup pekerjaan di PSDA ini, semuanya berpotensi untuk melakukan korupsi gitu ya. Cuman rasanya yang nomor terakhir ini menjadi personal konsultan memiliki resiko paling kecil. Karena apa? Karena sebenarnya orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu mereka sebenarnya tidak mau korupsi, cuman terjebak dalam sistem yang mengharuskan mereka semua melakukan korupsi. Nah, sedangkan menjadi personal konsultan kita tidak terikat ke pihak manapun, tidak terikat ke instansi-instansi kontraktor maupun konsultan yang sudah ada. Jadi kita bisa menentukan arah kita sendiri mau kemana, dan kita bisa menjaga integritas diri kita sendiri. Nah, sebenarnya apa sih personal konsultan itu? Nah, personal konsultan ini adalah konsultan yang bergerak secara independen, tidak terikat dengan pihak manapun, dan bekerja sesuai kontrak yang diberikan. Jadi, personal konsultan ini konsultan individu atau konsultan perseorangan yang bergerak secara individu dan juga independen atau bebas, dan bekerja sesuai kontrak. Nah, biasanya bidang PSDA dalam bidang PSDA ya khususnya diadakan oleh BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai yang dibuka setiap 1 tahun sekali, atau misalnya ada proyek yang perlu dikerjakan oleh BBWS, maka BBWS akan membuka lowongan-lowongan personal konsultan. Nah, ini adalah contoh lowongan untuk personal konsultan di lingkup kerja BBWS Berantas contohnya. Nah, ini contohnya adalah program pengelolaan sumber daya air dalam rangka percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Selanjutnya ada contoh dari rekrutmen konsultan personal yang diselenggarakan oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung. Ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti pendidikan minimal S1 teknik sipil atau pengairan, pendidikan minimal S1 hukum, diutamakan berdomisili sesuai KTP, dan lain-lain. Pokoknya persyaratan-persyaratan teknis seperti ijazah, KTP, dan lain-lain itu sudah standar. Nah, ini ada pendapatan maksimal untuk personal konsultan di lingkup Kementerian PUPR yang diterbitkan menurut Surat Edaran Menteri tahun 2013 nomor 3. Nah, jadi ini kita lihat dari gaji maksimalnya cukup besar ya teman-teman. Jadi untuk pengalaman 1 tahun aja gaji maksimal yang bisa didapatin 21.100.000. Kok lumayan menjanjikan berkarir di personal konsultan. Nah, akhir kata sebelum saya tutup kampanye ini,
saya ingin mengajak dan teman-teman untuk berdoa agar pengelolaan sumber daya air di Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar, agar gerakan pengelolaan sumber daya air yang berintegritas ini bisa bergerak dengan lancar, agar juga sumber daya air Indonesia bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan juga bisa memberikan dampak buruk yang sekecil-kecilnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.